Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Intimor teman-teman semuanya ya. Pada video dan kesempatan kali ini gue pingin ngobrol aja sih ya, dari ragam kesibukan gue sehari-hari ya. Sekarang fenomenalnya itu cukup luar biasa ya teman-teman ya. Pertama itu sebentar lagi ya, dan sekarang nuansanya udah mulai berasa ya, yaitu terkait tahun politik yang mungkin sebentar lagi benar-benar bakal declare betul ya. Dalam arti kata itu kontestasinya akan bergulir dan kampanye resmi akan diumumkan oleh pihak KPU yang pastinya ya kan. Jadi fenomenologis yang kita lihat di tataran masyarakat kita itu sekarang ini kita tahu ya, Indonesia itu di fase yang namanya itu bonus demografi ya. Sebelum fase itu kita lewati, tahapannya kan sekarang udah mulai bergulir ya, dimana nanti 2045 itu menjadi Indonesia emas. Dari pergeseran dan tahapan itu sudah mulai bergulir, terlihat hampir 50% lebih itu para calon pemilih ya. Dalam kontestasi demokrasi itu kita lihat itu sekarang tuh banyaknya anak-anak muda ya teman-teman ya, di range usia 17 tahun sampai 30 sampai bahkan 40 tahun lah, seperti itu. Jadi bagaimana pengembangan dan partisipasi anak muda ini kita sudah mulai lihat sekarang geliatnya ya. Bagaimana mereka sudah mulai masuk di ragam leading sektor, terutama dalam azas pemanfaatan teknologi dan juga era digital sebagai penunjang kehidupan mereka. Yang kita tahu mungkin dulu kita kecil bercita-cita dan masih saja mungkin ya, biasanya itu terkait profesi profesional seperti pengacara gitu ya, pilot, dokter dan lain sebagainya. Cuman sekarang banyak bermunculan ya yang namanya profesi-profesi baru seperti e-commerce, internet marketer gitu ya, seperti programmer gitu, di era-era dimana startup dan juga dunia digital itu berkembang. Kemudian korelasinya seperti apa? Jadi gue tuh punya pandangan perspektif seperti apa ya, di leading sektor manapun yang namanya pemimpin maupun leadership ya, baik di tataran ya nasional seperti presiden, wakil presiden, bahkan juga nanti gubernur, wali kota dan juga bupati, sampai tingkat kecamatan bahkan kelurahan. Anak muda itu sekarang itu memang harus bisa dilibatkan, bukan hanya sebagai sebatas objek dinamika kontestasi politik dan lain sebagainya ya yang ada di dalam masyarakat, tapi anak-anak muda itu juga dijadikan bagian dari subjek pelaku. Bagaimana mereka juga kita tahu selama ini ya, kalau mereka di kampus itu disebut agen perubahan ya, tapi bagaimana proses pengabdian dan kembali kepada masyarakat itu belum bisa terrealisasi secara maksimum nih teman-teman ya. Jadi pandangan gue itu, selaku kita bukan hanya sebagai objek politik dalam dinamika kontestasi saat sekarang ini ya, bagaimana partisipasi dan keterlibatan kita itu penting agar rasa apatisme yang selama ini mungkin cukup tinggi, dan dalam pergeseran waktu pun kalau dilihat sekarang itu kan udah mulai ada pergerakan yang cukup signifikan melek di dunia politik gitu ya, sudah mulai aktif di dalam kegiatan-kegiatan NGO gitu, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan gitu ya, dan juga udah mulai banyak kepala-kepala daerah yang dilahirkan dari golongan muda ini ya. Supaya hal ini bisa terus konsisten kita dorong ya. Jadi teman-teman, gue mengajak itu di leading sektor apapun lah ya, aktivitas kesibukan kita, background dan juga basically yang kita miliki itu kita proaktif di situ ya. Dalam arti kata ketika kita itu aktif di bidangnya misalkan desain ya, bagaimana pemanfaatan desain komunikasi visual ataupun desain apapun itu bisa dimaksimumkan lah ya. Bagaimana nanti implikasinya itu bisa langsung ada elaborasinya dengan aktivitas kemasyarakatan, atau kita juga bisa melakukan upaya proses bisnis gitu ya,
bisnis kegiatan kewirausahaan anak muda itu bisa dibawakan dengan prinsip kegiatan ekonomi itu social entrepreneur lah gitu. Nah, melihat situasi seperti ini, jangan hanya sebatas kita bagian dari objek kontestasi perubahan yang ada di tengah-tengah kita berada, tapi minimal kita juga bagian dari subjek itu ya, subjek pelaku yang langsung ikut andil gitu. Karena sekarang gini teman-teman, yang merasakan apapun bentuk dari regulasi, bentuk dari peraturan gitu yang mengatur tataran kehidupan kita itu, kalau tidak bisa mengakomodir gitu ya perkembangan zaman gitu, kemudian juga bisa menjadi terafiliasi dengan aktivitas anak-anak muda gitu, kita juga bingung nantinya bagaimana kita bisa berelaborasi dengan regulasi-regulasi yang dimunculkan gitu ketika kita berupaya bergeliat dalam kehidupan dan juga bermasyarakat gitu. Makanya penting kita untuk melakukan pengawalan terkait hal-hal tersebut nih teman-teman. Sebenarnya kita tidak mendiskreditkan ya golongan yang kita anggap kolot tua gitu ya. Tidak, cuman mereka setidaknya juga bisa mengikuti tren saat sekarang ini ya. Zaman sudah mulai ada dinamika yang cukup signifikan gitu ya, perkembangannya yang cukup cepat gitu ya. Jadi mereka harus bisa melakukan tahapan-tahapan penyesuaian lah, meskipun tanpa harus menghilangkan kaidah-kaidah maupun normatif yang bisa diambil sebagai bentuk hal-hal yang positif ya, untuk membentengi yang namanya itu karakteristik dan juga kapasitas building kita atau kemampuan diri kita, attitude kita, bahkan juga hal-hal yang tidak melanggar norma hukum secara umumnya, bahkan juga norma-norma hukum-hukum sosial dan juga hukum-hukum adat gitu ya. Nah, di aspek itu tuh kita tetap berkolaborasi dengan golongan tua ya. Bukan berarti kita mendiskreditkan mereka gitu atau membangun sebuah diferensiasi ataupun jarak yang cukup jauh. Nah, akan tetapi gue pingin bicaranya begini. Ketika kita masuk dalam rangkaian fase nantinya Indonesia Emas itu, bagaimana kita itu benar-benar mempersiapkan diri bukan hanya dari internal kita sebagai individual anak muda, tapi bagaimana keberpihakan terkait regulasi kebijakan itu juga pro terhadap anak muda gitu ya. Jadi teman-teman jangan lagi apatis, karena gue juga cukup apresiasi ya, meskipun gue nggak begitu untuk saat sekarang ini ya, nggak begitu harus punya ambisi dan duduk di tataran parlemen seperti DPR baik kabupaten, provinsi dan lain sebagainya, bahkan nasional ya. Tapi gue coba mendedikasikan basic yang dan background yang gue miliki terhadap lini-lini kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat seperti itu teman-teman. Ya karena apa? Jangan sampai regulasi dan juga kebijakan yang dibangun itu tidak ada keberpihakan serta gitu tidak mengikuti tren, bahkan bisa bertabrakan dengan apa ya? Sebuah inovasi yang dibangun dari gagasan bahkan pikiran-pikiran anak muda yang cukup dinamis perkembangannya gitu, yang so pasti kita itu bisa menghasilkan hal-hal yang positif lah, baik sebagai value gitu ya, value secara finansial, value secara karakter, value secara partisipan kita terhadap lingkungan gitu, lingkungan hidup kita di tengah-tengah masyarakat. Jadi gue selalu pingin mengajak di segmennya tuh NDM bicara itu ya, nanda bicara, kita jangan lagi sebatas sebagai objek ya di dalam lini apapun. Ketika mereka menggaungkan dari kaliber nasional gitu maupun diturunkan ke daerah, kita akan menuju bonus demografi gitu ya, kita akan menjadi Indonesia Emas gitu. Tapi dalam prosesi untuk mencapai sekarang kan tahun 2023 dan sebentar lagi 2024, dan rentetan itu dalam kontestasi persiapan nantinya di 2045 itu tidak dibangun sebuah fondasi yang cukup kuat gitu ya. Bagaimana kita benar-benar konsen terhadap anak-anak muda ini
betul-betul pure mempersiapkan diri di zaman digitalisasi dan bahkan globalisasi, di mana all access itu gampang kita dapatkan ya. Jadi di segmen awal episode perdana ini gue hanya berbicara di tataran general tentang yang namanya itu apatisme ya. Nah, semoga hal-hal terkait apatisme ini bisa diminimalisir, bahkan lebih proaktif lagi anak-anak muda itu. Gue mengingatkan, bahkan gue ingin mengajak sebuah gerakan yang kita namai gerakan inisiatif terkait baik perubahan terhadap kapasitas building secara individual, kelompok, bahkan lebih universal gitu buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, gue sekali lagi cuman coba menyentuh teman-teman yang lainnya yang mungkin celotehan sederhana ini bisa membangunkan dan membangkitkan kegairahan kita. Jangan merasa kita ya sudah ini bukan bagian dari tanggung jawab kita, akan tetapi ketika kita hanya selaku objeknya saja di dalam aspek apapun, sedangkan regulasi yang mereka bangun, peraturan yang mereka bangun tidak mengakomodir yang namanya persepsi dan juga argumentatif yang kita miliki gitu. Minimal itu bisa berelaborasi lah ya antara perspektif anak muda dengan bagaimana role maupun koridor hukum yang ingin dibangun, peraturan yang memang pro terhadap kemasyarakatan dan juga pro terhadap keberpihakan anak-anak muda yang menjadi segmen yang secara kuantitas itu mereka tuh cukup banyak dan masif lah ya. Jadi saran gue itu teman-teman tuh kita coba lagi membangun kapasitas building kemampuan diri kita dan memperkuat lagi dan tetap menjadi subjek dalam ragam aspek kehidupan kita bermasyarakat. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Di segmen berikutnya gue akan coba partisi satu persatu part-part apa yang ingin kita ulas, karena gue ingin bicara betul terkait hal-hal dan fenomenologi sosial lainnya di lain kesempatan ya. Salam perkenalan dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.